bisnis yang sukses. Siap ya? Siap apa siap ini? Coba semangatnya mana semangatnya? Semangatnya mana yang di rumah? Oke, sip, baik. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita sangat beruntung karena hari ini ya di sesi terakhir ini kita akan belajar langsung dengan seseorang ya, bisa dibilang beliau ini adalah seorang Wonder Woman. Kenapa? Ya seperti kita tahu bersama, beliau adalah istri dari Royal Crown Ambassador Bapak Haji Henry Rikianto. Dan tentunya nih teman-teman yang di rumah nih, apalagi para ibu-ibu yang di rumah, kalau misalkan suami sudah sukses, kira-kira masih mau berjuang tidak? Masih mau berjuang? Oh, mungkin masih, tapi tidak semuanya. Karena ini butuh keputusan yang luar biasa. Ya, suami sudah sukses, tapi beliau yang satu ini, teman-teman semuanya, beliau buktikan, beliau juga ingin sukses di PT Keling Indonesia. Dan akhirnya, teman-teman semuanya, beliau juga mencapai peringkat Senior Crown Ambassador Platinum Leaders Club. Dan sebentar lagi beliau juga menjadi seorang Royal Crown Ambassador. Ya, di saat-saat beliau lagi enak-enaknya ini ya, karena beliau ini baru beli rumah baru ya, kayaknya masih enak-enaknya ya. Waduh, luar biasa. Tapi ya, meskipun beliau sudah enak ya, kategori enak, beliau tidak berhenti berjuang teman-teman semuanya. Ya, ini dibuktikan beliau banyak sekali training-training, pertemuan-pertemuan Keling secara online dan sebagainya. Beliau masih saja mau membagikan waktunya mengisi acara. Kemarin beliau juga isi acara, minggu yang lalu beliau juga isi acara. Dan kabarnya bulan depan ini kalau sudah mulai enak, beliau juga akan ke daerah-daerah untuk mengembangkan bisnisnya. Luar biasa. Dan kita patut belajar dari sosok yang satu ini. Kita patut belajar, kita patut meniru semangat beliau. Dan tentunya Anda sudah tidak sabar ya. Nah, ini sudah kelihatan tidak sabarnya. Dan untuk mengenal beliau lebih dalam lagi, ya, lebih dekat lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Sukses itu tidak mudah ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa sukses ya. Dengan Keling kita bisa membuat bukan cuma diri kita yang sukses, tapi kita bisa membuat keluarga kita bahkan orang lain sukses. Sukses lahir dan batin, insya Allah di Keling adalah tempatnya. Berjuang Bapak dan Ibu, semangat dan terus fokus dengan impian Anda, insya Allah semua bisa terwujud. Baik, mari kita sambut. Berikan penghargaan yang tulus untuk pembicara utama kita hari ini, Senior Crown Ambassador Platinum Leaders Club, Ibu Triana Kurniati. Mana semangatnya? Walaupun kita berjauhan, tapi saya merasakan semangat dan aura Anda semua. Ya, boleh kita joget dulu ya?
Jogetnya pakai jaga jarak ya. Ayo, semangatnya mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah hari ini ya penantiannya, wah penantian ya. Jadi memang luar biasa semenjak pandemi ya, kami di Jakarta di wilayah Jabodetabek ya, saya rasa sudah sangat rindu dengan pertemuan-pertemuan yang membawa aura yang luar biasa ya. Ya, dan sebenarnya acara ini seperti terulang 1 tahun yang lalu ya. Kalau kita flashback setahun yang lalu tepat di bulan Maret 2020 sebenarnya sudah menjadi agenda Keling. Maret 2020 adalah partner sejati meeting di Keling Tower dan kebetulan pembicaranya adalah saya. Dan hari ini ternyata ya bisa terwujud walaupun secara virtual, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena aura dan semangat Anda di sana sampai juga di sini, teman-teman. Ya, saya ucapkan selamat kepada semua yang sudah direkok hari ini. Sekitar ada 60 orang lebih partner sejati Mas. Beliau plus dulu buat mereka. Ya, kerja keras, semangat dan luar biasa ya. Dan juga kepada 3 orang partner sejati Platinum. Beliau plus dulu dong ya. Pada 3 orang partner sejati Platinum tadi ya. Jadi memang perjuangan, semangat dan kerja yang luar biasa yang bisa menghantarkan mereka akhirnya sampai di sini. Saya yakin teman-teman yang di luaran sana juga pasti mau seperti mereka. Mau? Mau banget ya. Ya, saya tunggu Anda ya untuk menjadi partner sejati Platinum berikutnya bulan depan ya. Ya. Walaupun jauh di mata, dekat di hati. Waduh ya. Ya. Dan memang betul ya. Kondisi ini yang membuat kita harus seperti ini begitu ya. Tapi luar biasa upline-upline Anda, luar biasa Keling, luar biasa case system yang bagaimana berusaha ya akhirnya acara ini bisa terwujud ya. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Keling Indonesia yang telah memfasilitasi ini semua menjadi acara yang luar biasa. Ya, beliau plus dulu dong buat teman-teman ya. Ya. Saya mau sharing di sini ya. Nggak lama ya, kurang lebih 45 menit ke depan ya waktu kami, dan insya Allah 45 menit ke depan ini menjadi sebuah menambah semangat Anda, menambah inspirasi Anda supaya Anda dan kami lebih bisa semangat dan berhasil lagi. Amin ya. Oke, teman-teman. Ya. Saya mau bercerita di sini adalah tentang sikap. Waduh, siapa yang sudah pernah mendengar kasetnya Bapak Henry Rikianto tentang sikap? Sudah pernah dengar? Wah, ada yang udah, ada yang belum. Itu Pak, sikapnya, kaset sikap itu Pak Henry atau Pak Santoso ya? Oh, Pak Henry, bukan Pak Santoso ya? Atau bukan Pak Irwan Samuka? Berarti benar, berarti Anda partner sejati betulan ya. Kalau salah berarti partner sejatinya abal-abal ya. Ya, oke. Jadi intinya adalah sikap. Kenapa? Karena banyak orang, karena kalau kita lihat banyak orang berhasil di bisnis Keling, kebanyakan mereka adalah apa? Karena sikapnya baik, sikapnya positif. Betul? Ya, jadi kalau menurut kasetnya Pak Henry, ya, 95% yang membuat kita sukses adalah sikap. Jadi tekniknya cuma berapa persen? 5% aja. Kenapa? Karena sebenarnya teknik di bisnis Keling ini bisa dipelajari. Anda bisa belajar lewat Akademi Inspirasi, Anda bisa belajar lewat upline Anda bisa belajar lewat pembimbing Anda. Ya, tapi kalau tidak dilakukan dengan sikap dan mental yang baik, akan sia-sia teman-teman. Ya, nah kita boleh slide berikutnya. Nah, jadi apa sih attitude itu? Sikap. Kok di kaset dibilang sikap? Pokoknya kita harus punya sikap yang baik, sikap yang positif. Iya, nah sekarang orang-orang bingung ya. Mungkin orang luar sana sikap itu apa sih Bu gitu ya, emboh lah gitu ya.
Ya, sikap atau bahasa kerennya attitude ya. Jadi sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri kita atau cara merasakan jalan pikiran kita ya dan perilaku kita. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek baik itu positif atau negatif. Nah, jadi sikap itu juga ada dua gitu loh. Ada positif, ada negatif. Jelas ya, kalau semua sikapnya baik ya, saya yakin semua bakalan bisa jadi Crown Ambassador, bahkan Royal Crown Ambassador. Tapi kadang-kadang sikap negatif ini yang menghantui kita. Waduh, menghantui kita bahkan mungkin tiap hari Anda bergaul, ya, Anda bertemu, bahkan lingkungan Anda negatif, sekuat apapun Anda, saya percaya pasti Anda nggak akan berhasil. Jadi, Anda harus cari lingkungan positif dulu. Anda cari teman-teman positif dulu, ya, Anda bergaul dengan orang positif, insya Allah keberhasilan pasti akan segera menjadi milik Anda. Jadi sekali lagi ya, sikap adalah sangat penting di bisnis ini. Next. Ya. Nah, ada di sini kita lihat ya, bagaimana membangun bisnis yang kuat. Siapa yang mau punya bisnis yang kuat? Stabil dan menguntungkan. Saya Bu, ya, jelas kita semua pengen punya bisnis yang kuat, ya. Supaya apa? Ya supaya berhasil, supaya bisa menghasilkan, gitu ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana supaya kita bisa punya bisnis yang kuat. Ya di sini ada 3 hal ya yang bagaimana supaya punya bisnis yang kuat. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Yang kedua adalah disiplin usaha atau effort. Ya, yang ketiga adalah sikap atau attitude. Nah, kita lihat di sini attitude atau sikap adalah nomor 3. Betul ya? Tapi sesungguhnya yang bikin kita lihat di sini tapi yang membuat bisnis kita kuat ternyata 90% adalah sikap. Ya, coba ya, saya ambil contoh misalnya ya. Orang itu pinter sekali marketing plan. Hafal sekali semua produk-produk Keling. Ibaratnya buku hijau dilalap habis, hafal semua. Penyakit ini pakai ini, penyakit ini pakai ini, hafal. Ya, kerjanya gila, presentasinya siang malam. Tapi sikapnya jelek, ya. Presentasi terus tapi masih ngomongin upline, ngomongin Keling, ngomongin crossline. Itu sudah dipastikan Anda tidak berhasil, teman-teman. Atau sebaliknya, sikap Anda bagus, Anda semangat, tiap hari nongkrong di Keling Tower ya, gitu ya, sikapnya bagus dengan upline Anda. Tapi effortnya nggak ada kerjanya, ya sama aja, ya. Artinya apa di sini? Yang penting adalah knowledge-nya ada, effortnya juga terus, dan yang penting apa? Sikapnya ada. Tapi saya yakin teman-teman di luaran sana punya sikap yang bagus, effort kerja yang luar biasa, dan knowledge yang selalu dikembangkan. Siap ya? Insya Allah punya bisnis yang kuat. Next. Ya, nah sekarang sikap apa saja sih yang harus dilihat gitu ya, dikembangkan dalam menjalankan bisnis Keling. Ya, yang pertama, sikap terhadap bisnis Keling. Kita nyari uang di Keling, betul ya? Kita kan lagi berbisnis di Keling. Tapi kita kok ngejelek-jelekin Keling? Kira-kira berkah nggak uangnya Pak Ustadz? Ya, kita nyari uang berbisnis di sini, tapi kita ngejelek-jelekin perusahaan kita. Ya nggak bisa teman-teman, ya. Dan yang pertama adalah kita harus yakin kalau bisnis ini bisa membawa, ya, bisa mewujudkan impian-impian kita. Tapi buat teman-teman, ada nggak yang belum yakin? Ada nggak? Masih ada, nggak apa-apa. Di awal pun, waktu menjalankan bisnis ini, saya juga belum yakin. Apa saya bisa berhasil ya? Apa saya bisa ya punya penghasilan 10 juta? Apa saya bisa ya punya tambahan aja? 3 juta aja deh, mak kayaknya udah lumayan gitu ya. Ada nggak yang di awal seperti itu? Masih belum yakin-yakin banget. Nggak apa-apa teman-teman ya. Ketika di awal Anda belum yakin, itu wajar, itu lumrah. Ya, tapi di sepanjang perjalanan perjuangan Anda mulai memupuk keyakinan-keyakinan itu. Ya, Anda banyak bertanya dengan upline Anda banyak bertanya dengan orang-orang positif Keling, ya. Akhirnya apa? Keyakinan Anda mulai tumbuh dan Anda bisa berhasil. Ya. Kemudian apa lagi?
Yang kedua, yaitu sikap terhadap downline, ya. Ya, di sini kita lihat next. Ya. Tadi terhadap business scaling, yang kedua, nah, jadi bangga. Nah, yang tadi saya bilang, bangga. Jadi kita nih harus bangga gitu loh. Kalau kita sedang berbisnis dengan sebuah perusahaan yang keren banget. Kenapa saya sebut keren? Karena orang luaran sana yang berbisnis dengan yang kantor yang gak jelas aja dia bangga loh. Masa kita yang punya kantor gede di Gatot Subroto yang Anda bisa tanya ini harganya miliaran, ya Anda harus bangga. Kemudian kantornya kelihatan mewah, 28 lantai. Artinya apa? Itu kita harus bangga kita punya perusahaan seperti itu. Ya, terus apa lagi? Ya. Ketika Anda sudah tahu perusahaannya lalu Anda harus pakai produknya. Nah, kalau kata upline saya, karena kita bukan salesman, betul ya? Kita bukan salesman kata upline saya. Jadi apa? Kita harus pakai produknya. Ya dulu kalau upline saya cerita, kalau sales Mercy pakainya apa? Ya mobil X bu, gitu ya. Kalau sales Honda pakainya apa? Motor, misalnya begitu ya. Tapi Anda coba, kalau Anda pengusaha Mercy, pengusaha Honda, apakah pasti Anda pakai produk terbaiknya? Betul? Jadi artinya ketika Anda bangga dengan perusahaan ini dan Anda mulai pede, Anda mulai coba dong produknya. Ya, Anda bisa ganti semua kebutuhan, semua sudah disediakan oleh Kelly. Ya, mulai dari kacamata, lalu sabunnya, ganti pasta giginya jangan Pak Raden ya, pasta gigi Kelly. Ya, kalau Anda cinta Anda ganti, kalau Anda bangga dengan Kelly Anda ganti. Sabunnya juga. Sabunnya jangan lagi sabun yang gambar wanita cantik yang di jalanan. Tapi pakainya sabun klorofil. Kalau Anda bangga, Anda harus ganti produk-produk itu. Ketika Anda sudah memakainya, yang tadinya Anda nggak yakin, Anda akan yakin. Dan keyakinan itu akan muncul teman-teman. Percaya ya. Ya minimal Anda pakai 15 jenis produk lah ya. Bisa dari sabunnya, pasta giginya, kacamatanya, ya terus apa lagi? Dalemannya, waduh ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, Kelly sudah sediakan produknya. Ya, kita tinggal menggunakannya, merasakannya, dan bercerita kepada orang lain. Ya, selanjutnya. Ya, yang kedua adalah sikap Anda kepada upline Anda. Nah, bagaimana sih sikap kita kepada upline Anda? Kepada upline ya. Ya, banyak sekali ya terjadi biasanya ketika bisnis Anda mulai naik begitu ya. Anda mulai merasa ini kan gara-gara gue. Ya. Ini atas kerja gue, bukan kerja upline gue. Anda lupa. Ya, kenapa? Mungkin dulu ketika Anda sedang susah, bisnis Anda lagi tidak jalan, ya. Ada orang yang selalu menyemangati Anda. Ada orang yang selalu memikirkan Anda, bahkan mendoakan Anda, tapi mungkin Anda lupa di situ. Ya, jadi yang pertama adalah sikap kita adalah teachable. Teachable yaitu nurut. Ya, nurut, manut, katut katanya gitu ya. Jadi teachable. Teachable adalah ya nurutlah kepada upline Anda. Ya, memang mungkin kadang-kadang kita merasa kok saya nggak sejalan ya dengan upline saya nih, begitu. Pernah nggak begitu? Kok kayaknya upline saya kok nggak sesuai sih dengan apa yang saya rasa ini gitu ya. Teman-teman percayalah ya, upline kita sudah merasakan apa yang kita belum rasain. Jadi mereka adalah orang yang sudah lebih berpengalaman dari Anda. Jadi nurut dan percayalah dengan upline Anda. Ya. Nah, memang dibutuhkan kerelaan, ya. Memang nggak mudah untuk merendahkan hati, apalagi upline-nya misalnya anak muda. Kita misalnya ibu-ibu umur 40 tahun, ya upline-nya masih muda, single lagi ya, waduh. Kayaknya berat gitu yang mau belajar sama anak ABG gitu ya. Tapi kita lihat bukan dari luarnya, tapi kita lihat adalah pengalamannya, ilmunya, itu yang kita lihat, sikapnya. Ya, atau mungkin kita misalnya kita seorang direktur gitu ya, sedang misalnya upline-nya seorang stafnya. Ya mungkin di kantor, ya biasa Anda atasannya dia.
Tapi ketika di bisnis, ya Anda harus belajar dengan karyawan Anda. Ya, siap teachable dengan upline Anda? Siap nurut dengan upline Anda? Ketika Anda sudah nurut, Anda ikuti upline Anda, insya Allah hidup Anda juga akan seperti upline Anda. Waduh, ya. Selanjutnya, nah ngomong-ngomong tentang ini, upline ya, kapan terakhir kali Anda duduk bersama upline Anda? Duduknya bukan cuma ngopi-ngopi, bukan cuma nongkrong-nongkrong, tapi duduk serius. Ya, wah. Biasanya kalau orang mau ngomong serius, udah kayak ular, udah kayak apa itu namanya yang licin tuh? Belut ya. Ayo besok ke rumah. Ntar bu, lagi banyak kerjaan bu gitu ya. Jadi biasanya memang kalau mau ngomong-ngomong yang agak rumit-rumit, agak susah-susah biasanya begitu ya. Tapi saya yakin ya ketika Anda mau menyerahkan hidup Anda, menyerahkan bisnis Anda ke upline Anda, insya Allah ya, bisnis Anda akan jauh lebih kuat lagi. Ya, kapan terakhir kali ya, apakah Anda, nah ini dia ya, jadi justru sebaliknya, yang banyak adalah curigaan sama upline. Waduh, curigaan sama upline ya, bahkan menjelek-jelekan upline ya. Upline gue nggak bener tuh gitu ya. Upline gue tuh begitu nggak bener ya. Jadi di depannya semangat ya. Iya bu, iya bu, iya bu. Di belakangnya ngomongin gitu ya. Tapi nggak ada di sini ya. Nggak di luar juga ya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ya banyak yang mikir bahwa ketika saya sukses, ketika saya berhasil, ini nguntungin upline gue nih, gitu ya. Ya, ada nggak yang berpikir begitu ya? Ya, jadi ngapain gue berhasil gitu ya? Ya, kalau kata upline saya, ya kalau kata upline saya, kita cuman seujung kuku dari bisnis upline kita. Jadi artinya upline kita punya bisnis yang lebih besar dari kita, teman-teman. Ya, makanya ya mulai sekarang yuk berpikir positif dengan upline Anda, ya, berbicara yang baik-baik dengan upline Anda, dengan grup Anda. Ketika lingkungan itu sudah positif, terjadi sinergi yang baik, sinergi yang luar biasa. Akhirnya apa? Boom, bisnis Anda bisa meledak besar, ya. Next. Ya. Nah ini ya, Anda mungkin kecewa dengan upline Anda yang berhenti. Ada nggak yang upline-nya berhenti? Ya, jadi katanya tanpamu langit masih biru gitu ya. Jadi walaupun lo nggak ada nggak apa-apa gitu ya. Ya jadi nggak masalah gitu teman-teman. Ya karena yang bikin kita berhasil bukan dia, tapi ada upline kita, ada pemimpin kita yang selalu mendoakan kita untuk berhasil. Nah kita nyarinya dia gitu ya. Jadi jangan kecewa ya. Kalau ini nggak aktif, cari lagi nggak yang aktif. Ini nggak aktif lagi, cari lagi yang aktif ya. Insya Allah ketemu ya. Jadi tidak masuk akal dan lucu. Cita-cita Anda tergantung dari upline Anda. Wah enggak lah ya. Saya rasa yang di sini punya cita-cita yang luar biasa. Ya, upline mau ke laut deh gitu ya. Enggak ya, tapi Anda di sini punya upline yang positif, punya upline yang luar biasa, punya upline yang selalu siap membimbing Anda, ya. Itu upline Anda. Nah, yang ketiga adalah sikap pada diri sendiri. Jadi ketika sikap Anda dengan Keling udah bagus, ya. Anda bangga Anda berbisnis dengan Keling, lalu dengan upline Anda percaya, ya, Anda bangga dengan apa yang Anda, ya. Yang ketiga adalah Anda harus, ya, apa? Sikap Anda dengan diri sendiri, ya. Jadi teman-teman, ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika misalnya sikap kita, sikap diri sendiri. Contoh misalnya, ya, misalnya tadi, ya, Bu Elvira ya. Bu Elvia ya, contoh Bu Elvia bulan ini Brick Partner Sejati Platinum. Senang dong Bu? Senang ya, bangga. Nah, kita perlu loh sekali-sekali memberikan reward kepada diri kita. Wah, jadi misalnya selama pengejaran Bu Elvia itu 3 bulan, waduh makannya sedikit. Bener ya?
Ya cuma banyakin klorofil sama spirulina doang, yang penting kuat ngejarnya gitu ya. Tapi setelah 3 bulan, yes kena nih PSV-nya. Boleh nggak sekali-sekali kita menyenangkan diri kita? Boleh. Lumayan nih ya, sudah berhasil saya. Mungkin dulu pas pengejaran Ibu Elvia nggak nonton bioskop atau nggak nonton drakor misalnya ya. Bolehlah sehari ini saya mau menyenangkan diri saya mau nonton bioskop misalnya, seperti itu ya. Atau misalnya selama 3 bulan puasa nggak makan enak ya. Kenapa? Karena lagi ngejar gol. Ada nggak yang begitu? Ya, tapi misalnya ketika Anda Leaders Club, yes kena nih gol saya. Ya bisa dapat 12 juta bonusnya. Boleh nggak Anda memberikan reward kepada diri Anda? Bisa banget ya. Misalnya, kalau bonus keluar LC ini, saya mau beli apa misalnya? Sepatu lah buat olahraga, nah misalnya seperti itu. Ya, tapi jangan cuma yang seneng-seneng doang, ya. Juga punishment, ya. Nah, kalau yang saya tercapai, saya mau beli ini nih, saya mau ngelakuin nih. Tapi kalau misalnya goal saya nggak tercapai, siap deh 3 bulan saya nggak makan nasi, misalnya gitu ya. Ya, Anda harus kasih punishment, kasih hukuman kepada diri Anda. Jadi ketika goal itu nggak tercapai, nggak biasa-biasa aja lah gitu ya. Besok juga masih ada, enggak ya. Yang bagus Anda kasih hukuman dulu nih sedikit apa. Oke lah, ya gara-gara kemarin meleset LC-nya, paling enggak ya. Main-main HP-nya tinggalin dulu dah bentar ya, lebih fokus lagi seperti itu. Ya, disetrap katanya gitu ya. Ya, nah, sikap diri sendiri ini penting supaya apa? Supaya membuat diri kita ya lebih terasah lagi, lebih bersemangat lagi. Ya. Nah, yang keempat adalah sikap pada downline kita. Wah, siapa di sini yang sudah punya downline? Banyak ya. Iya. Mungkin ratusan, mungkin puluhan, ya downline Anda gitu ya. Nah sekarang sikap kita bagaimana kepada downline kita? Ya, sikap kita adalah ya kita care, peduli, atau memanfaatkannya. Yang pasti care, pasti nulis gitu, peduli gitu ya. Ya, nah sekarang sikap kita adalah apa? Yang penting adalah sebagai upline kita harus peduli dengan downline kita. Kita harus care dengan mereka. Kenapa? Karena mereka berjuang. Mereka juga ingin mewujudkan impian-impiannya. Ya, jangan malah memanfaatkannya. Kamu tutup dong, gitu ya. 2 poin di situ, biar saya kena 3.000, gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada yang begitu ya, nggak ya. Ya atau, kamu 400 BV dong. Ntar kan saya 2 poin. Gitu ya, enggak ya. Jadi di sini kita saling membantu. Kita di sini saling mensupport, saling bekerja sama supaya apa? Semuanya sama-sama berhasil, ya. Nah, lalu siapa downline Anda yang sedang Anda bimbing sekarang? Coba tanyakan sama diri Anda nih. Ya, Anda kan sudah punya downline banyak nih. Sekarang Anda lagi bimbing siapa? Tulis coba. Saya lagi bimbing Ibu Ani, gitu ya. Siapa yang sedang Anda bimbing sekarang untuk menjadi leader selanjutnya setelah Anda? Kenapa? Karena leader yang hebat adalah bisa melahirkan leader selanjutnya. Ya. Lalu apa agenda Anda minggu ini dengan downline Anda? Jangan-jangan Anda bilang downline Anda banyak tapi Anda nggak punya agenda sama downline. Bu, pandemi gitu ya. Takut pandemi keluar, tapi mall masih banyak orang tuh. Bener gak? Ya, takut ketemu orang tapi dilihat di mall banyak orang, di pasar banyak orang. Artinya apa? Ya tinggal dari kita aja. Kita bisa jaga diri enggak? Kita bisa pakai protokol kesehatan enggak? Selama itu bisa, kita bisa melakukan bisnis ini maupun offline maupun online. Ya, jadi ya buatlah agenda mau mingguan, mau harian dengan online Anda. Ya, bisa itu online, bisa itu offline. Kalau online mungkin karena jauh luar kota ya, Anda bisa video call, ya. Anda bisa Zoom, ya, Anda bisa Google Meet dengan downline Anda. Ya, walaupun jauh teman-teman, tapi setrumannya nyampe loh. Ya, kalau yang dekat-dekat sekarang sepertinya sudah bisa offline ya, walaupun dengan protokol kesehatan. Ya, nah, sikap yang baik dengan downline, dengan Keling, dengan apa tadi yang kedua? Ya, sikap yang baik dengan Keling, dengan upline, dengan diri Anda,
dengan downline Anda. Memang kelihatannya kelihatannya gampang mengucapkannya. Waduh. Tapi melakukannya butuh kerelaan, teman-teman. Butuh kerelaan dan besar hati untuk melakukannya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Kalau kita mau coba, ya saya yakin pasti semuanya bisa. Ya. Nah, jadi banyak orang, ya ini dari katanya Deddy Corbuzier. Wah, siapa yang nggak kenal Deddy Corbuzier ya? Orang yang sangat, wah kalau ngomong makanya luar biasa gitu ya. Dia mengatakan bahwa 4 kata yang membuat kita tidak bisa sukses. Waduh, ada 4 kata yang bisa membuat kita tidak bisa sukses. Apa itu? What will people say? Jadi ternyata ada 4 kata yang bikin kita tidak bisa sukses. Apa Bu? What will people say? Artinya adalah apa? Yaitu mendengarkan omongan orang lain. Wah, jadi udah ketakutan duluan diomongin. Padahal zaman sekarang katanya zaman apa? Bodoh amat. Bener gak? Ya, memang kadang-kadang prinsip bodoh amat itu penting banget. Apalagi kita yang lagi menjalankan bisnis scaling ini. Ya, dulu zamannya offline banget. Pastinya teman-teman ini yang seperjuangan dengan saya itu sudah mentalnya baja. Kenapa? Siap apa tuh? Dibully ya? Enggak apa-apa. Ya, kalau orang bilang tulikan kuping Anda. Ya. Jadi yang bikin kita tidak bisa sukses adalah ketika kita ya tidak peduli dengan orang lain. Artinya apa? Tidak peduli dengan kata-kata orang lain. Orang mengomong apa kek, masa bodoh. Ya. Nah, kebanyakan dari kita adalah kita selalu memikirkan itu. Ngapain kamu minggu-minggu malah ngumpul-ngumpul sama downline? Mendingan ke mall. Ini bukannya acara keluarga, malah jauh-jauh, ya home meeting. Mendingan nonton TV, gitu nggak? Betul nggak? Ya, akhirnya Anda bilang, bener juga ya. Kayak tiap minggu gue nggak pernah di rumah nih. Ya udahlah, gue di rumah aja. Wah, akhirnya apa? Anda mengiyakan omongan orang lain, ya. Bener juga ya. Kayaknya mendingan gue di rumah aja nih nggak ngapa-ngapain. Ya, nah itu yang membuat apa? Kita tidak bisa sukses. Tapi ketika Anda tidak memikirkan atau tidak peduli dengan omongan di luaran sana, mereka mau bilang apa aja terhadap Anda nggak peduli. Anda terus fokus dengan impian Anda, insya Allah Anda bisa sukses. Ya, nah jadi itu dia. Nah ini lucu ada gambarnya seperti ini. Next. Siap ya, nggak peduli ya dengan cibiran orang, nggak peduli dengan omongan orang di luar sana, karena mereka akan melihat panggung kemenangan kita dan mereka akan menangis melihat itu. Waduh. Nah ini seru nih gambarnya, boleh Anda lihat, cermati. Nah, jadi pertama ada seorang suami istri naik keledai. Ada 2 orang ngomong, mati deh tuh keledai. Ya, akhirnya apa? Si suami istri ini akhirnya apa? Karena mendengar orang itu akhirnya, beneran loh, ntar keledainya mati. Akhirnya apa? Ya, turun istrinya. Akhirnya yang naik keledai adalah si suaminya. Akhirnya apa? Si orang ini ngomong lagi, gila ya, istrinya suruh turun, nggak sayang istri ya. Akhirnya si suami istri ini dengerin lagi, bener juga kayaknya ya. Ya udah deh, kamu deh yang naik, saya yang di bawah. Akhirnya orang yang tadi negatif itu ngomongin lagi, ya elah hari gini takut istri. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya karena dengar omongan tadi, akhirnya keledai itu nggak jadi dinaikin dua-duanya. Tapi orang di luar sana tetap aja ngomongin Anda. Dia bilang apa? Dasar bego, punya keledai nggak dinaikin, kemana otaknya? Gitu. Artinya mau Anda berbuat apa saja, orang lain pasti akan ngomongin Anda. Ya, mau Anda berbuat baik kayak enggak kayak pasti orang lain di luar. Yang penting sekarang apa? Anda tulikan orang itu, omongan orang itu, Anda fokus dengan goal Anda, insya Allah Anda bisa sukses. Ya, jadi mau ngomong apa, biarin aja ya, jangan gitu deh ya. Next, selanjutnya. Nah, berbuatlah sesuatu yang akan membuat dirimu berterima kasih pada masa depanmu. Jadi mulai sekarang,
Yuk kita berbuat sesuatu. Ya, buat sesuatunya sekarang, nggak nunggu besok. Ntar lah Bu, nunggu corona selesai, nunggu pandemi selesai. Kalau nunggu corona selesai, kita nggak tahu loh corona ini habisnya kapan, bener nggak? Anda mau tanya Pak Jokowi, mau tanya Gubernur Anies, dia juga nggak tahu kapan corona selesai. Ya, jadi yang Anda lakukan adalah sekarang, walaupun corona ada, tidak ada corona, Anda harus melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena masa depan Anda, karena keputusan Anda hari ini, teman-teman. Ya, jadi siaplah berterima kasih. Waduh, ya. Lanjut. Nah, bagaimana sikap Anda pada dream Anda? Dream. Siapa ya di sini yang punya dream? Yang punya impian? Kalau kata Ustadz Sauki tadi, ya, impian itu harus bukan cuma diomongin, tapi diwujudkan. Ya, diomongin doang mah, aduh, ya orang biasa. Ya, tapi kalau orang seperti Anda bukan cuma menjadi omongan impian itu, tapi mewujudkannya. Luar biasa ya. Jadi 2021 ini apa impian Anda? Saya mau emerald Bu, saya mau leaders club Bu, saya mau bonus scaling 10 juta Bu, saya mau bonus scaling 50 juta. Ya, saya mau naik peringkat, saya mau crown ambassador 2021, saya mau ILC 2021. Ya, bisa nggak? Bisa teman-teman. Ya, nggak ada yang nggak bisa. Bahkan kalau kita lihat perjuangan upline kita, ya mereka 2 tahun, 3 tahun menjadi crown ambassador. Tapi dengan bisnis era online ini, ya ada loh yang 1 tahun jadi crown ambassador. Plus dulu dong, ya. Bisa nggak? Bisa, ya. Nah, jadi Anda lakukan itu, ya untuk apa? Untuk orang-orang yang Anda cintai. Dream teman-teman, kembali lagi impian. Mungkin kita lupa masa pandemi kemarin, apa ya impian saya, lupa tuh gitu ya. Akhirnya apa, bisnis Anda gak kemana-mana. Tapi ketika Anda tetapkan goal Anda, tetapkan impian Anda, dan Anda menjaga terus impian Anda seperti baru, itu akan selalu menguatkan bisnis Anda dan diri Anda. Ya, next. Nah, sikap terhadap impian. Bagaimana sikap kita terhadap impian kita? Nah, yang pertama, ya apakah yang benar-benar Anda inginkan saat ini? Coba, yuk berpikir, mumpung masih Maret. Sebenarnya saya tuh pengennya apa sih? Jangan-jangan sebenarnya Keling daripada nggak ada lah gitu. Daripada dimarahin istri aja di rumah, udahlah ikut-ikutan gitu. Enggak ya. Ya, jadi yang pertama adalah pertanyaan penting terhadap impian Anda. Yang pertama, apakah Anda benar-benar menginginkannya? Iya Bu, saya pengen banget emerald LC Bu. Terus kedua, kapan Anda mewujudkannya? Jadi kalau kata plan saya, Anda harus punya waktunya ya. Jadi impian adalah apa? Ya, ada waktunya, ada tanggalnya. Ya, saya mau November 2021 karena itu ulang tahun saya. Saya mau Emerald Leaders Club. Saya pengen banget punya bonus 10 juta. Ya. Tahukah Anda tahukah Anda harga apa yang harus dibayar? Ya. Tahu Bu, kalau saya mau sukses, saya mau Leaders Club, saya punya bonus LC, saya harus punya agenda Bu. Saya harus punya goal action, ya. Jadi bukan cuma goal hasil aja, yang penting adalah goal actionnya, hari-harinya ngapain aja kalau kata plan saya. Ya, goal action itu penting teman-teman, ya. Terus Anda bersedia nggak bayar harganya? Bersedia Bu. Ya, kenapa? Karena saya udah capek hidup susah. Saya udah capek diomongin orang mulu, kok nggak berhasil sih di Keling? Kok masih gitu-gitu aja hidupnya? Nah, saya udah capek Bu, saya pengen berhasil di Keling. Nah, kapan Anda akan memulai proyek perwujudan impian itu? Tunggu corona saya Bu, nggak bakal jadi impiannya. Ya, kapan? Ya sekarang adalah waktunya. Kenapa? Ketika Anda menunda-nunda impian Anda, ketika Anda menunda-nunda melakukan mewujudkan impian Anda harus tahu ada puluhan, bahkan ada orang di belakang Anda yang sudah menanti lama keberhasilan Anda. Ya, tapi ketika Anda siap untuk memulainya, saya yakin ya orang di belakang Anda akan selalu mensupport Anda, yaitu keluarga Anda, anak Anda, pasangan Anda sudah siap menunggu keberhasilan Anda. Next. Nah, ini kita lihat ya. Nah, banyak orang bilang ya,
banyak orang bilang ya, kok bonus saya di Keling seperti ini ya, saya tuh pengen banget punya 10 juta, saya pengen bisa Gold Leaders Club bisa 25 juta, bahkan saya pengen banget jadi Platinum Leaders Club. Kayaknya kalau bonusnya udah 50 bagi-baginya rata gitu deh, enak ya. Weh, bapak-bapak senyum ya, gitu ya. Ya, jadi Anda jangan berpikir apa, banyak orang kontrol keluarnya. Kontrol keluarnya. Jadi yang Anda pikirkan keluarnya nih. Jadi yang dipikir ada keluarnya. Saya gimana nih bisnisnya? Ya bonusnya berapa nih, kok begini aja sih bonusnya? Anda lupa, apa yang keluar tergantung dari apa yang masuk, teman-teman. Ya, bagaimana bonus mau besar? Kalau Anda tidak pernah memasukkan yang ini apa? Nah ini lihat. Nah, lihat nih. Jangan mau bonus besar, ya, tapi ke dalamnya nggak pernah ngapa-ngapain. Jadi kontrol masuk, kontrol keluar. Jangan Anda kontrol keluarnya melulu, ntar Anda stres. Ya, ketika Anda kontrol masuknya, bagaimana kerja kita, effort kita udah bagus belum? Ya, kayaknya kerjanya masih Senin Kamis nih kayaknya ya. Wah, Senin Kamis gitu ya. Terus sikap kita gimana? Sikap kita udah bagus belum? Udah positif belum ya? Gitu ya. Terus yang penting apa? Vital sign juga ya. Nah, jadi ketika kita kontrol masuknya, ketika sikap kita udah bagus, kerja kita juga sudah mantap, ya insya Allah yang keluar juga luar biasa. Ya, PIN dan bonus akan ngikutin teman-teman. Nah, ini kita lihat ya. Wah, kita kangen ya, kita kangen sekali masa-masa partner sejati meeting secara offline. Kalau teman-teman di Medan, teman-teman di Makassar, teman-teman di Jember, mereka sudah merasakan, mereka sudah melakukan ya. Tapi insya Allah ya Jabodetabek juga akan kembali melakukan partner sejati meeting offline ya. Semoga secepatnya. Next. Nah, kita di sini tahu ya, menurut buku Robert T. Kiyosaki ya, di situ mengatakan bahwa belajar bukan hanya mencari income, tapi bagaimana membangun aset untuk menghasilkan income. Gimana kira-kira teman-teman? Jadi kita kan belajar nih, sekarang kita lagi belajar, betul nggak? Banyak orang, ngapain ikut PSM, mendingan presentasi, bener nggak? Zaman dulu tuh begitu tuh, ya. Ngapain ikut meeting, mendingan kerja. Kita lupa. Memang saat kita belajar, memang kita tidak menghasilkan income, tapi di situ ya dikasih tahu bagaimana cara menghasilkan aset untuk menghasilkan income, teman-teman. Ya. Jadi jangan pernah malas untuk belajar. Next. Nah, ini teman-teman ya, buat teman-teman yang baru masuk mungkin masih bingung ya, kayak apa sih kualifikasi partner sejati platinum ya. Nah, ini kita lihat ya, partner sejati platinum yaitu jika mempunyai berhasil membina 3 legnya ya, lalu juga partner sejati dan juga global bonus sharing. Jadi Anda lihat ya, 3 kaki, kakinya berapa? 3.000, oh 5 kaki ya, ini 3.000, 400. Kalau lebih gimana Bu? Boleh, tapi paling tidak di 3 kaki itu Anda kuat, 3 kaki itu punya partner sejati, maka Anda layak menjadi partner sejati platinum. Lumayan bonusnya ya, bonusnya bisa di atas 5 juta sampai 10 juta. Wah, jadi sekarang yang belum partner sejati platinum, yuk kita belajar, kita kerjain, kita wujudkannya ya. Nah, ini model sukses di Keling. Model, maksudnya bukan model gitu ya. Ada 3 model sukses di Keling. Nah, Anda model yang mana nih gitu ya. Yang pertama ya, yaitu waktu pencapaiannya 3 sampai 6 bulan. Nah, ini buat yang baru nih. Ada di sini yang baru? Ada. Jadi ketika Anda baru 3 sampai 6 bulan ya, kira-kira target Anda berapa di situ? 1 juta atau 3 juta? Jangan Anda baru 3 bulan, target Anda 100 juta. Ya Anda stres gitu, gak bakal bisa teman-teman. Jadi Anda harus tahu ketika Anda baru mulai, waktunya kira-kira 3-6 bulan, ya sekitar bonus Anda bisa 1 sampai 3 juta.
Ya, terus Anda melakukannya paling baru sehari itu 3 jam, wajar. Ya. Nah, fokus Anda apa ketika Anda baru memulai bisnis scaling? Fokus Anda adalah menjadi partner sejati dulu, ya. Lalu waktu pencapaian misalnya 3 sampai 5 tahun. Wah, sudah lumayan ya. Ketika waktu Anda pencapaian 3 sampai 5 tahun, ya, maka modal Anda apa? Target penghasilan Anda berapa? Nah, 30 sampai 50 juta, ini wajar. Ya, jangan baru 3 tahun Anda mau 500 juta gitu ya, ntar dulu ya. Nah, atau mungkin di sini siapa yang sudah di atas 5 tahun? Saya itu ya. Di atas 5 tahun, nah waktu pencapaian 5 tahun kira-kira target penghasilannya berapa? Bisa sampai 100 juta, target Anda di atas 100 juta. Cara kerjanya gimana? Wah, biasanya kalau udah 5 tahun biasanya sudah full time dan full heart. Waduh. Jadi full heart juga, bukan cuma penuh waktu tapi sepenuh hati. Wah. Kalau udah sepenuh hati, sepenuh waktu, insya Allah ya bisa. Wah, luar biasa pasti hasilnya. Ya, fokus Anda apa? Fokus Anda adalah ya menduplikasikan sistem ke dalam grup Anda. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Kalau Anda mengikuti tantangan bersama upline Anda, pasti menuju ke arah goal yang ingin upline Anda juga. Ya, nah kita lihat di sini, siapa yang masih baru? Saya banyak ya. Target Anda apa? Ya, jangan masih baru langsung mau LC 10 juta. Ya, di sini ada target-targetnya. Jadi ibaratnya target panjangnya dipotong-potong dulu gitu, ya. Yang pertama apa? Ya, Anda masuk kualifikasi partner sejati dulu. Buat orang baru, yuk jadi partner sejati dulu. Lalu sebagai apa? Manager, ya, manager detailing 3-4 bulan Anda bisa jadi manajer detailing, ya, bahkan kalau online bisa sebulan manajer, 2 bulan bisa, ya. Lalu setelah manajer, fokus Anda menjadi partner sejati platinum, setelah PS platinum lalu menjadi emerald. Nah, ketika emerald ini Anda bisa mencapai kualifikasi Leaders Club. Ketika Anda diamond, ya, Anda bisa menjadi gold Leaders Club. Ketika Anda crown ambassador, Anda bisa menjadi Platinum Leaders Club. Jika Anda Senior Crown Ambassador atau Royal Crown Ambassador, Anda bisa menjadi Executive Leaders Club. Insya Allah kita semua bisa menjadi Royal Crown Ambassador, Executive Leaders Club. Amin. Ya. Nah, ini lihat ya, ini adalah recognition. Siapa yang pengen dihargai? Siapa yang pengen naik panggung dihargai sebagai pemenang? Insya Allah ada recognition selanjutnya, Anda selanjutnya yang dihargai sebagai pemenang. Next. Nah, upline CE Anda membayar harga 3 tahun dan sangat berpengalaman. Ya, jadi yang perlu dilakukan adalah Anda percaya dan Anda bangun hubungan dengan mereka. Ya, saya yakin ketika Anda percaya dengan upline Anda lakukan sinergi dengan upline Anda bangun hubungan yang baik, hubungan yang positif, saya yakin bukan hanya jadi manajer, jadi LC, tapi jadi crown ambassador, Anda juga pasti bisa, teman-teman. Ya, next. Nah, ya, sudah lumayan, nggak terasa. Mau ngomong 45 menit jadi lebih ya, nggak apa-apa ya. Ya, saya tutup sesi saya ini dengan sebuah cerita, dengan sebuah kisah, dan kisah ini sangat menginspirasi saya, sangat menginspirasi kami, ya. Dan kisah ini menjadi bagian dari hidup kami, teman-teman. Kenapa? Karena saya merasa kisah ini juga menjadi bagian sejarah dari kisah saya. Saya mau bercerita tentang seorang Sherpa. Sherpa yaitu seorang pemandu yang bernama Tenzing Norgay. Mungkin Anda pernah dengar cerita ini, tapi saya akan ceritakan kembali buat teman-teman. Tenzing Norgay adalah seorang Sherpa, seorang pemandu. Dan sejarah dunia mencatat bahwa orang pertama yang menginjakan kakinya di Mount Everest adalah Sir Edmund Hillary. Semua dunia tahu bahwa orang yang pertama kali menginjakan kaki di gunung tertinggi adalah Sir Edmund Hillary. Tapi teman-teman, kalau kita mau tahu di balik cerita itu ada kisah luar biasa. Ketika Sir Edmund Hillary naik puncak,
semua wartawan reporter berada di depannya. Wartawan itu melihat, reporter itu melihat. Sebenarnya kalau saja Tenzing Norgay ini mau melangkahkan kaki lebih dulu, tentulah Tenzing Norgay ini yang menjadi sejarah. Tenzing Norgay ini yang menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di Mount Everest. Lalu kalau reporter bertanya, Tenzing Norgay adalah seorang warga negara Nepal. Lalu reporter itu bertanya, kenapa? Kenapa kamu membiarkan Sir Edmund Hillary yang menginjakkan kakinya duluan ke Mount Everest? Lalu Tenzing Norgay ini berkata, karena mencapai puncak Everest adalah impian dari Sir Edmund Hillary. Dan impian saya adalah mengantarkan mereka ke puncak Everest itu. Sebenarnya kalau saja Tenzing Norgay ini mau dia menjadi orang yang pertama, tapi karena dia tahu impian Edmund Hillary adalah bagaimana menjadi yang pertama. Tapi dengan luar biasanya, dengan serba hati yang besar, dengan lapang dada, dan dia mengatakan, karena tugasku adalah mengantarkan mereka menuju puncaknya, mengantarkan Sir Edmund Hillary menuju Everest. Sama Bapak Ibu, sama dengan kita. Tugas kita sebagai upline adalah bagaimana mengantarkan grup kita, downline kita menuju ke puncak itu, menuju kesuksesannya. Bapak Ibu, kita tidak tahu, ya, semua punya impian. Tapi kami yakin upline Anda semua siap menjadi Tenzing Norgay, siap membawa impian Anda menuju. Bapak Ibu, kalau Anda lihat di sini, ya, orang-orang ini adalah Tenzing Norgay dalam hidup saya. Beliau adalah pemandu hidup saya. Beliau adalah yang membantu saya mencapai impian-impiannya. Saya berterima kasih kepada upline pelatih saya, Bapak Henry Rikanto. Upline pelatih saya, Bapak Santoso Nyotokusumo. Upline kami, Bapak Sumaryanto dan Bapak Kartaviler. Dan juga kepada Bapak Presiden Direktur kita yang sangat kita cintai, yaitu Bapak Razi Saleh dan juga Darren Go. Dan juga yang pasti adalah kedua orang tua saya. Saya yakin tanpa mereka, saya tidak akan bisa sampai puncak, Bapak Ibu. Kita bersyukur, kita bisa seperti ini. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, siapa Tenzing Norgay Anda, Bapak Ibu? Saya yakin, upline Anda sudah siap. Siapa Tenzing Norgay dalam hidup Anda? Yaitu adalah upline-upline Anda yang selalu setia dengan Anda, yang selalu ingin Anda sukses, selalu ingin Anda maju. Mereka sudah siap di belakang Anda. Walaupun dia di depan Anda, tapi dia siap mengantarkan Anda untuk sukses. Bapak Ibu, kita bersama-sama. Kita rangkul upline kita rangkul pembimbing kita. Karena tidak bisa sukses sendiri. Kita harus bersinergi, kita harus berpositif. Semuanya harus bersatu, teman-teman. Gak ada yang gak mungkin, teman-teman. Kita bisa sukses. Kalau mereka, para Royal Crown Ambassador sudah duluan menjadi Royal Crown Ambassador, saya percaya kita, Anda semua juga bisa seperti mereka. Oke teman-teman, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita yakin, percaya, dan istiqomah, kita terus-terus melakukan. Tidak ada kata malas, tidak ada kata menunggu. Kenapa? Karena orang di belakang kita sudah sangat menunggu keberhasilan kita. Oke teman-teman, selamat sore. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, ya, yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah, berikan tepuk tangan Anda yang paling tulus untuk pembicara utama kita hari ini, Senior Crown Ambassador Platinum Leaders Club, Ibu Triana Kurniati. Baik teman-teman semuanya,
Ya, sampai jumpa di partner sejati meeting kita yang berikutnya. Ketika teman-teman yang sudah di daerahnya sudah bisa offline, Anda sudah melakukannya dengan offline. Yang tidak bisa offline, Anda bisa melakukannya dengan cara online yang seperti kita lakukan hari ini. Sampai ketemu. Sukses buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Freedom! Mari bergandeng tangan untuk menggapai impian. Tubuh sehat dan kuat, hidup pun sejahtera. Keling, 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 your global link. Kau sehat, aku sehat, kita semua sehat. Keling, 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 your global link. Hidup sehat sejahtera bersama Kelly. Ayo, tarik. Keling, 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 your global link. Kau sehat, aku sehat, kita semua sehat. Keling, 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 your global link. Hidup sehat sejahtera bersama Kelly. Bersama Kelly. Berikan aplaus yang meriah untuk Master of Ceremony kita, Crown Manager Gold Leaders Club Bapak Sentot Wahyuwono.